akan melakukan observasi terkait dengan tugas mata kuliah hubungan industrial, yaitu di dust collection. Untuk itu, mari kita lihat keseruannya. Oke, kita mulai dari kampus Universitas Muhammadiyah Prinsewu ya. Lalu belok kanan. Ini kita ambil saja ke arah Tugu Bambu. Lalu belok kiri, kita lewat jalan veteran. Lalu belok kanan lewat jalan makam Haji Khalid. Setelah itu kita lewat Perboden ya guys. Lalu belok kiri lewat SMA Xaverius. Lurus aja ya. Lalu belok kanan ke arah jalan Jatimulyo. Ini kita percepat ya guys, supaya cepat sampai. Akhirnya kita sudah sampai ya guys di dust collection. Nah, ini dia store dust collection yang beralamat di Jatimulyo. Yuk langsung aja kita masuk guys. Di sini tokonya super duper lengkap banget loh. Ada yang menyediakan baju dewasa, jeans, aksesoris, sepatu, sendal. Hijab, baju anak, dan ada alat make up juga loh. Di sini tuh bajunya cakep-cakep banget guys, dan harganya mulai dari 35 ribuan aja. Murah-murah banget kan. Baik Mbak, perkenalkan kami dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Prinsewu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kebetulan kami sedang melaksanakan observasi terkait dengan tugas mata kuliah hubungan industrial, di mana materi itu berkaitan dengan teori komunikasi antarpersonal. Nah, untuk itu kami mengambil dust collection ini sebagai salah satu objek untuk wawancara kita, menggali informasi terkait dengan hubungan komunikasi antar owner dengan karyawan. Kalau boleh tahu, dust collection ini berdiri sejak tahun berapa?
Dari collection aku rintis dari 2018, tapi itu kan belum bentuk toko ya, kayak masih sistemnya dulu COD-an, jadi kemana-mana diantarin tuh yang pesan tuh, jadi kita antarin kemana-mana, jarang orang yang ambil ke sini, jadi masih bentuknya tuh sistemnya masih COD-an lah, belum yang kalau sekarang kan bukan yang kayak pesan ya, kalau sekarang kan banyaknya barang ready, ya udah kayak orang belanjanya barang ready aja. Kalau dulu jadi sistemnya itu aku ambil barang dulu, orang pesan, aku PO-in, nanti barang datang aku antarin. Itu dari berlangsung 2018 sampai berdirinya toko pertama itu 2021 kalau nggak salah. berarti sekitar 3 tahun ya Mbak? Iya, ngerintisnya 2021 kalau nggak salah. Berarti sekitar 3 tahun ya Mbak? Iya, ngerintisnya jadi sekitar 3 tahun. Itu masih pertamanya belum ada apa-apa ya, terus nambah etalase 1 nambah etalase 2 nambah ke etalase 3, terus barulah kita bikin buku ini di 2021 baru bikin buku, terus 2022 nambah ini kalau nggak salah, nambah ruko sini, terus tambah lagi jebol kamar, baru ini 2025 tambah ini depan, nambahin depan. Untuk cabangnya sendiri nih Kak? Kalau cabangnya mulai dari tahun kemarin 2024 awal Januari Februari 2024 baru buka cabang, ini baru 1 tahun lebih. Kalau untuk karyawannya sendiri Kak, ada berapa? Kalau karyawan di store Waljatinya ada 3, terus karyawan di store Priombonya ada 2. Jadi karyawan store Waljati ini ada 3 nih, jadi bisa bagi 3 shift. Terus kalau karyawan Priombo cuma bisa kebagi 2 shift. Terus ada karyawan freelance juga yang khusus buat konten. Untuk karyawan sendiri masih sekitar sini aja orang-orangnya atau ada yang dari luar? Kebetulan kalau yang store sini kebetulan arah sana semua, arah Karangsambung, terus mana sih, Tanjung Manom. Bisa kita masuk ke materi ini Mbak. Yang pertama itu menurut Mbak sendiri komunikasi antar Mbak dan karyawan itu apakah berlangsung secara 2 arah? Dalam artian misal Mbak memberikan arahan, apakah dari si karyawan langsung merespon atau gimana? Alhamdulillah semuanya langsung merespon apa yang ibaratnya kita omongin langsung disampaikan, langsung direspon, langsung dilakuin. Dan itu komunikasi terjadi sering atau jarang kalau Mbak komunikasi? Mungkin kalau yang sekarang karena ini kan baru-baru, jadi masih sering sih, di tahap yang sering. Kalau dulu karyawan udah lama-lama udah jarang. Kalau sekarang kan karena masih baru nih, jadi semuanya di tahap belajar semua, karena kan ini semuanya masih fresh graduate ya. Fresh graduate-nya banyaknya yang satu sih udah pengalaman sih, kalau yang tadi ini fresh graduate. Jadi emang kebetulan baru ini juga kita terima fresh graduate, emang mungkin kayak pengen ngajarin juga sih, jadi kayak cobalah kita terima, soalnya biasanya kita tuh selalu terima yang udah pengalaman. Jadi kan udah pengalaman kan lebih enak juga sih, jadi kayak nggak selalu ngomongin, kalau ini masih di tahap masih selalu ngomongin. Kalau Mbak sendiri ngasih arahan kepada karyawan, gimana Mbak caranya? Apakah dengan formal atau informal atau bahasa sehari-hari atau gimana? Kalau komunikasi sama mereka itu? Bahasa sehari-hari sih, jadi udah bisa keanggap tuh adik sendiri, bisa keanggap temen sendiri lah. Jadi bukan yang kayak formal amat gitu, enggak. Jadi udah keanggapnya biar dia orang itu belajar itu enggak itu ya, enggak canggung juga gitu, jadi kayak ada keakraban gitu ya. Betul, jadi udah keanggapnya semuanya tuh
kalau udah bagian dari dust collection itu udah kayak saudara, udah kayak adik sih. Enggak bukan yang kayak antara atasan dan bawahan banget tuh, bukan. Jadi abang kalau udah lama tuh udah enggak itu. Sering nggak sih Mbak kayak terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi gitu? Pernah. Cuma nggak sering sih, karena kan kita masih di tahap yang masih selalu ngomongin. Kalau yang sekarang jadi masih bukan yang miskomunikasi, cuma pernah. Kalau misal menurut Mbak sendiri nih, sering nggak sih Mbak ngasih kritikan atau saran gitu ke karyawan ya? Ke karyawan mungkin kalau saran sama kritik ya sering aja ya, cuma kan mungkin lebih ke motivasi. Iya betul. Terus reaksi dari karyawannya gimana Mbak? Apakah menerima? Apakah kalau misal ada kritik langsung dikerjain atau gimana? Alhamdulillah langsung dikerjain apapun kritik yang aku omongin, karena kan aku juga ngomongnya dengan bahasa yang baik. Betul Jadi sekali. mereka menerimanya juga. Jadi dilakuin, maksudnya dia mengerti apa yang aku omongin. Kalau ibaratnya ngomonginnya juga kita kan biar belajar yang lebih baik lagi. Iya, Kita tuh evaluasi terus kalau setiap bulan juga adain evaluasi. Jadi biar kita tuh berkembangnya bagus, karena kan sekarang apalagi kita tuh nyarinya pelanggan ya. Iya. Kalau toko kayak gini tuh nyarinya pelanggan, bukan orangnya sekali beli udah gitu. Iya, Karena kan makanya itu diutamain tuh harus ramah. Jadi kita perlu adain evaluasi bulanan, karena kalau ibaratnya kita juga kan nerima komplain-komplainan orang gitu kan. Jadi kita adain evaluasi bulanan gunanya buat kita upgrade terus. Mengetahui apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan. Gitu. Mungkin cukup baru itu aja sih Mbak. Mungkin kalau ada lagi ya bisa kita tanya lebih lanjut. Ya. Sebelumnya kami sekali lagi mohon maaf jika mengganggu waktunya, dan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa sama-sama belajar nih Mbak, gimana sih cara merintis usaha gitu lah. Apalagi kan dari awal masih nol istilahnya ya Mbak, bisa sampai punya store segede ini gitu. Alhamdulillah, dan punya cabang lagi kan. Terima kasih juga udah milih store Dust Collection buat kalian observasi. Katanya maksudnya jika kami mengganggu waktu kerja kakak, jadi kami dari Umpri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kami sedang melakukan observasi terkait dengan komunikasi antar personal, yang dimana itu mencakup UMKM yang memiliki karyawan. Jadi ada juga karyawannya, itu berkaitan dengan komunikasi. Nah, kalau boleh tahu atas nama siapa Kak? Nabila Indah. Kakak di sini udah lama? Besok tanggal 11 baru. Jadi baru kan ya, semua baru. Oh, ini juga udah. Nanti sama Mbak. Nah, kami mau nanya sedikit nih Kak terkait owner. Kira-kira gimana sih cara owner menyampaikan misalnya motivasi atau kritikan kepada karyawan? Yang pertama itu ada menurut Kakak gimana sih cara atasan atau owner Kakak itu memberikan motivasi atau dukungan kepada karyawannya? Apakah ada atau tidak? Tidak. Terus kalau penyampaian pesan dari si owner, apakah disampaikan dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang halus, atau seperti apa? Kalau saya rasa sih menyampaikan seperti itu, dia menyampaikannya dengan bahasa kita kayak seumuran gitu. Jadi kita ngerasanya santai gitu, nggak terlalu Tidak yang terlalu formal gitu ya Kak? Terus apakah hal yang disampaikan oleh owner itu mudah dipahami oleh para karyawan? Iya. Terus kalau misalnya dari karyawan nih Kak ada misal kritik atau saran gitu, apakah si owner ini menerima dengan baik? Terus
responnya gimana kak? Apakah langsung ditangani atau gimana kalau menurut kakak pribadi selama itu kerja di sini? Misal ada kakak pernah mengkritik atau memberikan saran? Kalau saya sih belum pernah, tapi kalau orang lain kayak mengkritik kita harus melayani konsumen itu dengan ramah gitu. Kita langsung menerapkannya kayak ya merubah sikap gitu kan. Kalau di kerjaan kan nggak boleh bad mood, Iya. harus keras. Nah kalau menurut kakak dari sikap owner tadi, apakah bisa menemukan sikap semangat? Bisa. Karena ownernya itu dia ceria, terus orangnya tuh kayak friendly, jadi gampang berbaur ya.